Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang datangnya kali ini dari salah satu narasumber yang menuliskan ceritanya kepada tim dari Ngulik Sejarah ya teman-teman. Cerita pada kali ini mengisahkan tentang seseorang ataupun seorang pasangan muda-mudi yang ketika ceweknya itu berpergian ke suatu tempat penjualan barang antik, dia itu membeli sesuatu barang yang ternyata barang itu mengandung sesuatu. Jadi bagaimana kisahnya? Kita langsung saja menuju ke ceritanya ya teman-teman. Kalian penasaran kan? Simak ceritanya baik-baik dan persiapkan diri kalian karena ceritanya akan segera saya mulai. Pada thread kali ini, kisah nyata dari keluarga admin sendiri. Narasumbernya yaitu tanteku semasa masih berpacaran dengan omku sekitar tahun 1996. Seperti sepasang muda-mudi yang sedang menjalin kasih pada umumnya, tante dan omku seringkali jalan-jalan berdua. Entah itu touring motor, backpackeran, mendaki gunung, dan lain-lain. Saat itu, om dan juga tanteku masih kuliah semester akhir. Karena kampusnya yang terpisah jauh, om dan tanteku ini jarang bertemu. Dan kalau bertemu mereka habiskan waktunya hanya dengan jalan-jalan. Kampus omku ada di Solo sementara tanteku di Bandung. Beberapa kesempatan saat mereka bertemu, biasanya omku yang menyempatkan dirinya ke Bandung. Jadi lebih sering berkelana di seputaran Jawa Barat. Kemudian kita masuk ke sudut pandang tanteku yaitu Tante Vidya. Waktu itu, aku dan juga Mas Panji sudah selesai sidang. Akhirnya aku memutuskan untuk touring untuk sekedar melepas penatnya semester akhir menunggu hari wisuda. Mas Panji ini betul-betul menunggu momen ini karena dia sudah telat 1 tahun lulus. Jadinya ia ingin merayakan betul-betul momen ini bersamaku. Sore itu, aku berniat untuk menghubunginya lewat wartel atau warung telepon dekat kampusku. Setelah 1 jam aku berbincang melepas rindu dan merencanakan touring kita. Akhirnya Mas Panji sepakat untuk menghampiriku ke Bandung. Rencananya setelah touring, kami akan langsung kembali ke Jakarta karena aku dan juga Mas Panji memang asli Jakarta. Rencana keberangkatan kami yaitu lusa dari hitungan aku telepon Mas Panji tadi. Jadi aku masih ada waktu untuk packing, beres-beres kos, dan juga pamitan dengan teman-temanku juga ibu kosnya. Seperti biasa, aku suka sekali menceritakan momen bahagiaku dengan Mas Panji dengan kawanku. Ya maklumlah, walaupun kami sudah 3 tahun pacaran, kami masih saling kasmaran atau ya bahasa sekarangnya mah bucin. Besok aku mau jalan-jalan nih sama Mas Panji. Ya biasalah, refreshing untuk menghilangkan penat, kataku waktu cerita dengan Riri Anggun teman kosku. Oh pantesan kamu sibuk banget sampai kami ajak makan Indomie bareng aja gak bisa, sahut Riri. Mau kemana kamu memangnya Fit? Tanya Anggun. Jalan-jalan sekitaran Bandung aja sih. Abis itu baru balik ke Jakarta. Sekalian juga cari oleh-oleh buat orang di rumah. Kamu tahu sendiri kan keponakanku banyak, jelasku. Lah terus, kamu gak balik ke kos? Kapan kamu balik ke sininya lagi? Tanya Anggun. Nantilah pas mepet wisuda saja. Masih lama kan 2 minggu lagi. Jangan kangen ya sama aku. Candaku. Ih, ada dan gak ada kamu pun ya sama aja Fit. Kamu kan pacaran terus, sahut Riri. Tenang aja, nanti aku ingat belikan kalian oleh-oleh untuk perpisahan nanti. Udah ya, aku mau tidur dulu. Besok aku kan berangkat dari pagi. Ya supaya bisa lama touringnya, kataku. Ya sudahlah, sana tidur. Salam buat Mas Panji sama mamamu ya Fit, kata Anggun. Iya kawanku, dah. Pamitku pada Anggun dan juga Riri. Aku masuk ke kamar dan siap-siap untuk tidur. Esok paginya aku beres-beres dan tinggal menunggu Mas Panji datang menjemput. Sebelumnya aku juga pamit dengan ibu kos kalau bulan depan aku akan keluar dari kos ini.
Mas Panji datang dengan motornya sekitar pukul 9 pagi. Aku pun langsung berangkat pergi. Awalnya kami cari sarapan dan foto-foto di beberapa tempat yang alamnya masih asri, sambil menikmati pemandangan dan makan sarapan yang tadi kita beli. Singkat ceritanya, setelah sarapan dan juga makan siang, kita memutuskan untuk cari oleh-oleh, sekalian juga pulang menuju Jakarta. Mas, abis ini kita cari oleh-oleh di mana ya? Kamu suka barang-barang antik gak? Udah sering banget kan kalau oleh-oleh cuma baju atau aksesoris biasa. Wah, boleh tuh. Kamu tahu tempatnya? Ya, tahu dong. Di sini kan banyak kok. Yuk kita ke sana, ajak Mas Panji. Akhirnya kita berangkat. Sekitar pukul setengah 2 siang, kita sampai di tempat barang-barang antik. Aku baru pertama kalinya masuk ke toko ini. Unik dan juga baunya yang khas. Ya walaupun sedikit pengap dan juga usang. Ya dari judulnya saja toko barang antik, pasti usang. Aku mencari barang-barang untuk keluargaku di Jakarta, sekalian juga untuk aku, yaitu untuk diriku sendiri kalau ada yang menarik. Lagi cari-cari barang, tiba-tiba aku ketemu kacamata hitam, unik dan sepertinya cocok untukku. Aku panggil si penjualnya dan aku meminta dikip untuk aku bayar nanti di kasir sekalian barang sebelumnya. Dan waktu selesai minta dikip dengan penjual, aku balik badan dan melihat seorang perempuan menatapku dengan tatapan kesal sambil komat kamit. Aku pikir ya perasaan aku gak sentuh dia. Ya mungkin dia kesal kali ya. Dia mau kacamata itu, tapi aku yang duluan ambil. Setelah aku lihat-lihat barang-barang lagi, di etalase yang berbeda aku menemukan lagi satu kacamata yang sama. Aku pikir ada dua nih. Berarti satunya bisa aku kasih ke Mas Panji biar samaan begitu. Tapi aku pastikan dulu Mas Panji suka atau tidak. Jadi aku kemudian tanya kepada dia, Mas, kacamata ini bagus deh. Kamu suka nggak? Mas Panji kelihatan bingung. Jam tangan kali maksud kamu? Ini kacamata. Waktu aku tunjuk ke etalasenya, lah hilang. Di situ betul-betul deretan jam tangan semua. Perasaan tadi aku nggak salah lihat, apa salah ya? Karena jam dengan kacamata ya sama-sama bulat. Salah lihat kamu, tapi jam itu bagus sih, sahut Mas Panji yang kata-katanya tidak aku dengerin lagi, karena aku lebih suka belikan kacamata ketimbang jam. Lagian, beruntung banget pikirku, ya kalau ada kacamata antik sepasang. Setelah selesai semua, kita bayar semua barang yang kita beli. Lalu ya sekedar lihat-lihat saja di toko yang lain. Semenjak aku di toko yang tadi, perasaan anehku semakin banyak. Mulai dari tokonya pengap, perempuan aneh, kacamata yang tahu-tahu hilang, dan semakin jadi perasaan aneh ini, moodku benar-benar jadi sedih. Dada berasa sesak dan beberapa kali aku suka bengong, mungkin aku kecapean. Di toko yang satunya ini, mereka lebih banyak menjual baju. Saat aku sedang melihat-lihat baju, aku menemukan satu celana levis dan ada motif di pinggulnya berupa bordiran mawar merah. Tapi setelah aku pegang itu lembab, ya itu darah, masih baru dan juga segar. Spontan aku teriak jijik dan Mas Panji refleks bertanya, kamu gak apa-apa? Ih, jorok banget mas, masa ada darah di celana itu? Kataku. Mas Panji cek baju yang ada di hadapanku mencari di mana celana yang ada darahnya, tapi tidak ada. Aku pun lihat sendiri, nggak ada. Semuanya benar-benar bersih. Tapi pas aku lihat di tangan, darahnya ada. Benar-benar membekas di tangan, tapi tidak banyak. Mas Panji pun ikut heran. Dia anggap tanganku luka tergores, benda tajam, mungkin waktu sedang melihat-lihat baju. Tapi aku tidak merasa sakit pada kali itu dan tidak ada bekas goresan di tanganku. Betul-betul sangat aneh. Setelah dari toko tersebut, aku beristirahat dan Mas Panji pun sepertinya sadar aku kecapean, karena aku sering tidak nyambung diajak ngomong. Singkat ceritanya, aku pulang ke Jakarta dan tidak ada hal yang terlalu aneh. Paling hanya sekedar rep-repan atau ketindihan beberapa kali. Sampai suatu saat jauh setelah itu, sekitar 1 bulan dan posisinya aku sudah wisuda.
Kemudian teman SMA aku mengajakku liburan tahun baru dan berliburlah ke villa di daerah Puncak Bogor. Tidak banyak pesertanya karena cuma teman satu kelas itu pun tidak full. Seperti biasa orang berlibur pada masa itu, dimanapun, mau itu di gunung sekalipun pasti pakai kacamata hitam. Aku bawa kacamata hitam yang pernah aku beli sama Mas Panji. Jadi setelah aku beli dari toko barang antik itu sampai aku reunian saat itu, aku belum pernah pakai kacamatanya. Acaranya berlangsung 3 hari, kemudian keseruan menyelimuti acara kami dan tiba-tiba aku merasa sedih sekali. Sedih lagi dan benar-benar aku bingung. Karena seperti kejadian waktu touring sama Mas Panji itu, suasana sedang sukacita tapi aku merasa sedih, merasa kehilangan dan menyesal. Tapi aku bingung penyebabnya ini apa. Setelah sedih aku mendengar suara-suara aneh seperti contoh kejadian di suatu malam. Aku mendengar suara auman harimau. Tapi aku selalu saja positive thinking, kalau di tempat seperti ini dikelilingi hutan ya pasti masih ada harimaunya. Aku masih tidak cerita dengan siapapun. Aku takut merusak suasana. Sampai akhirnya malam itu juga aku melihat ada 2 titik cahaya merah di luar jauh dari villa. Tapi lama-lama cahaya itu kemudian mendekat. Tadinya aku kira pesawat, tapi jarang sekali pesawat terbang rendah di daerah pegunungan. Saat itu belum ada drone ya teman-teman. Dan semakin dekat, aku merasa ini tidak beres. Itu pasti mata dari salah satu makhluk. Dan betul saja aku tidak melihat wujud jelasnya karena semakin jelas titik merah itu, semakin terlihat siluet hitam manusia yang tingginya melebihi atap villa. Aku pun akhirnya pingsan. Esok pagi pada dini hari, aku sudah sadar dikerumuni teman-temanku. Ternyata semalam aku tidak betul-betul pingsan, tapi aku kesurupan sebentar lalu pingsan. Yang diingat dengan teman-temanku, aku kesurupan dengan berbicara bahasa Sunda, padahal aku bukan orang Sunda. Bahkan bahasanya pun aku tidak mengerti sama sekali. Marah menggebu-gebu di saat pesta. Di saat itu teman-temanku ada yang beberapa paham bahasa Sunda, tapi karena saking takutnya mereka hanya menyimpulkan. Saat aku kesurupan aku bilang, salah satu di antara kami telah membawa sesuatu yang lain ke villa ini. Sesuatu yang jahat sehingga penghuni dari villa itu merasukiku dan marah sejadi-jadinya. Di situ semua kebingungan dan akhirnya pagi itu pun kami berdiskusi. Siapa yang punya niat jahat atau punya jimat-jimatan segala macam. Akan tetapi sudah berani sumpah semuanya baik-baik saja. Aku pun sama. Akhirnya siangnya itu kami berdoa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Malam nanti setelah pesta penutupan kami rencananya pulang. Tiba saat maghrib datang dan sedang mempersiapkan pesta penutupan. Aku merasa lagi-lagi kesedihan duka yang teramat dalam, penyesalan dan juga sesak di dada. Dan tidak lama setelah itu, aku melihat ke arah kerumunan teman laki-lakiku yang sibuk menata persiapan. Di sana satu di antara mereka ada satu perempuan yang selalu memeluk temanku. Aku bingung kapan dia bawa pacarnya ke acara ini. Lagian di antara kami betul-betul berteman. Selama acara pun gak ada obat terlarang ataupun alkohol. Gak mungkin ada teman perempuanku yang lengket banget sama teman laki-lakiku. Kami semua betul-betul tidak ada yang pacaran sesama peserta reunian saat itu. Waktu aku dekati, aku lihat perempuan itu tidak asing. Baju dan juga gayanya itu persis banget sama apa yang aku lihat di toko barang antik itu. Dia siapa? Kenapa kebetulan banget bisa bertemu lagi? Aji. Aku panggil temanku yang dipeluk cewek itu. Oi, kenapa Fit? Sebentar ya. Aji langsung lari ke arahku dan perempuan tadi ditinggal begitu saja. Lu sama siapa? Itu pacar lu? Tanya aku. Hah? Enggak, gua kan jomblo, ngeledek lu. Jelas Aji bercanda. Lu bawa cewek Ji. Tadi yang melukin lu siapa? Serius gua, jangan bercanda. Paksa aku tanya kepada Aji. Aku paksa jawab karena feeling aku benar-benar aneh aja sama perempuan itu. Lu kenapa sih Fit? Gue beneran jomblo kok.
Lagian kalau gue punya pacar gak bakal gue ajak kali. Jelas Aji. Waktu aku mengintip ke belakang badan Aji, aku masih lihat perempuan itu. Ci, gue mau lu jujur ya. Lu lihat gak ada cewek pakai baju ungu di sana ngeliatin kita? Aji menoleh terus geleng-geleng kepala. Fit, kayaknya lu kecapean deh. Istirahat aja ya, biar nanti pulang kita lancar, suruh Aji. Aku betul-betul gak yakin. Aku ketakutan, aku hampir nangis dan juga meyakinkan sekali lagi. Ya karena cewek itu masih ada di sana. Ci, itu yang baju ungu, dia ngeliatin kita. Itu yang itu loh. Jelasku sambil menunjuk-nunjuk persis di sebelah meja tempat kita makan-makan di taman. Aku betulan gak lihat loh Fit. Semua di situ laki-laki dan gak ada yang pakai baju ungu kok. Atau lo pulang dulu deh, gua teleponin Panji ya biar dijemput. Mungkin Aji ngerasa takut juga. Jadi dia agak sedikit marah karena tadi aku sempat bilang si baju ungu itu melukin Aji. Oh iya, perempuan itu pakai kaos ungu dan celana coklat. Tatapannya seperti orang biasa, tapi tetap terpaku ke arahku dan juga Aji. Melihatku tanpa bergerak dan juga berkedip. Udah Ji, gak apa-apa, gue ikut dulu pada aja dah, nanti malam pulangnya. Jelasku meyakinkan Aji. Akhirnya Aji pun setuju aku pulang bareng mereka dan malam itu acara tetap berlangsung. Karena aku masih kurang enak badan setelah kejadian kesurupan kemarin, aku memutuskan untuk istirahat di ruang TV. Lagi asik menonton TV, aku ketiduran dan juga mimpi. Di mimpi itu aku sedang dalam perjalanan. Tiba-tiba mobil travel yang aku tumpangi mogok di tengah jalan tol. Akhirnya semua penumpang turun dan di situ aku melihat cewek baju ungu ini lagi, cantik sekali. Di situ aku lihat dia pakai kacamata yang aku beli di toko barang antik. Aku tadinya sempat mau negur karena aneh kan dia, tapi tiba-tiba dia lari ke tengah jalan tol dan menabrakkan diri. Aku shock dan juga bangun kaget saat itu juga. Aku lihat di villa sepi, kemana temanku yang sedang pada pesta. Suara musiknya gak kedengaran juga. Akhirnya aku kemudian keluar ke taman. Betul sudah rapi dan acara seperti sudah selesai. Brengsek, aku ditinggalin. Aku buru-buru lari masuk ke villa. Lalu aku bereskan semua barang-barang. Dalam hati, bisa-bisanya aku ditinggalin dan lari membawa barang-barangku menuju gerbang villa. Waktu di seberang, aku lihat ada motor Mas Panji di seberang. Kok bisa kebetulan ya? Lagi apa dia di sini? Apa Aji betul-betul nelpon Mas Panji buat jemput aku? Waktu aku mau samperin Mas Panji di motornya, tiba-tiba aku kaget setengah mati ditarik seorang ibu-ibu dari pinggir jalan raya besar. Seketika tadi yang aku lihat itu baru di depan gerbang villa. Ternyata aku sudah sampai di jalan besar dan motor Mas Panji hilang. Suasana berubah menjadi ramai. Kamu itu lihat-lihat kalau mau nyebrang. Aduh, ibu jadi deg-degan tau gak? Mau kemana sih Neng kamu? Tanya ibu itu. Aku bingung, ternyata aku masih mimpi tadi dan asli aku bingung banget. Akhirnya aku ceritakan dengan ibu itu sambil aku diantar kembali ke villa. Astaga, kemana saja sih lu? Ayo pulang, dari tadi kita itu nyariin loh. Keburu kemalaman ini, mau sampai Jakarta jam berapa coba? Sambut salah satu temanku dengan kesal. Sudah, yang penting temanmu aman. Tadi ibu lihat dia di jalan besar mau nyebrang. Jelas ibu yang antar aku. Aku bingung dan seperti orang linglung. Fit, kita urus di Jakarta saja ya. Pasti ada yang gak beres sama kamu nih, kata salah satu temanku. Akhirnya kami pun pulang malam itu juga setelah aku tidak syok lagi. Singkat ceritanya, sampai di rumah aku juga punya perasaan gak enak sama kacamata yang